Shalom, pemirsa setia dari channel Refleksi Gema. Pada hari ini tanggal 13 Oktober tahun 2024, kita akan kembali bersama-sama membaca, merenungkan, dan juga merefleksikan satu bagian firman Tuhan di dalam Alkitab dengan tema Dalamnya Hati Manusia. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memimpin, menyertai kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami bisa ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini, ketika kami akan membaca, merenungkan satu bagian firman Tuhan, Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti bagian firman Tuhan ini, dan Tuhan juga tolong supaya kami bisa melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saat ini bacaan kita akan diambil dari Mazmur 64 dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh, jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan dan memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Jemaat yang Tuhan yang terkasih, baru-baru ini ada sebuah berita yang begitu mengagetkan dan mengerikan terkait dengan seorang rapper yang bernama P. Diddy. Apa yang dilakukan oleh P. Diddy ini sehingga berita ini menjadi begitu menghebohkan dan ramai diberitakan? Ternyata karena artis ini atau P. Diddy ini melakukan banyak sekali tindakan kriminal seperti penggunaan narkoba, tindakan asusila, penganiayaan secara fisik, penganiayaan secara verbal, dan juga penganiayaan secara seksual. Dan bahkan disinyalir adanya juga tindakan pembunuhan berencana dan penjualan manusia. Tindakan ini melibatkan banyak artis Amerika dan anak-anak di bawah umur, dan ternyata sudah terjadi selama kurang lebih 16 tahun yang lalu. Apa yang dilakukan P. Diddy ini menunjukkan betapa jahatnya hati manusia. Hawa nafsu dan keinginan manusia tidak akan pernah terpuaskan dengan apapun yang dunia ini tawarkan. Dan inilah yang menjadi fakta dan realita bahwa kejahatan di dunia ini tidak akan terhindarkan dan akan amat sangat mungkin dia alami oleh siapapun, termasuk kita sebagai orang percaya. Bacaan Alkitab hari ini mencatat bahwa Daud mengetahui adanya suatu persekongkolan rahasia yang tercatat di dalam ayat yang ketiga. Daud berkata, "Sembunyikanlah aku terhadap gerombolan penjahat." Lalu ada pula terjemahan Alkitab yang berbunyi, "Sembunyikanlah aku terhadap rencana rahasia para penjahat." Para penjahat yang beringas ini sedang berupaya untuk membunuh Daud. Daud sebagai Raja Israel yang hebat, yang telah mengalahkan Goliat, mengalami berbagai perlakuan jahat yang mengerikan di dalam hidupnya. Allah pasti memiliki maksud yang baik. Daud tidak melawan orang-orang jahat ini dengan kekuatannya sendiri, tetapi ia berseru kepada Allah dan meminta agar Allah menjaga nyawanya dan membela dia. Orang yang melakukan kejahatan seringkali mengira bahwa rencana jahat dan perangkap yang mereka buat pasti akan berhasil dan tidak akan ada yang tahu. Hal ini bisa terlihat di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Hati manusia begitu dalam, sehingga tidak mudah untuk dipahami.
Hati manusia dapat menampung banyak hal yang jahat dan rencana yang tidak kudus. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Karena bila tidak dijaga, hati kita dapat menipu kita dan membuat kita berpikir bahwa kita dapat melakukan kejahatan dan terbebas dari hukuman. Namun di dalam firman Tuhan ini kita juga diingatkan bahwa orang yang merancang kejahatan tiba-tiba dipanah oleh Allah dan terluka. Ada di ayat yang ke-8. Mereka tersandung oleh kata-kata jahat mereka, itu juga tercatat di ayat yang ke-9. Dari sini kita bisa melihat bahwa Allah bisa membalikan keadaan, sehingga kejahatan mereka menimpa diri mereka sendiri. Orang-orang yang melihatnya akan takut dan memberitakan perbuatan Allah, serta memperhatikan apa yang telah Allah lakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, Allah memiliki cara dan waktu yang tepat untuk menyatakan penghakimannya. Orang-orang jahat akan terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa Allah akan bekerja dalam kehidupan ini. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan, terutama ketika kita menghadapi kebencian, rencana jahat, dan fitnah di dalam kehidupan kita. Haruskah kita marah? Atau pernahkah kita juga justru berusaha untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat terhadap diri kita? Atau apakah sebaliknya di dalam keadaan-keadaan yang demikian, kita justru berlindung pada Allah? Atau justru kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Apakah Anda selalu menjaga hati Anda agar selalu lurus di hadapan Allah? Apakah Anda selalu menjaga hati Anda agar selalu hidup di dalam takut akan Allah? Satu hal, ingatlah, jangan takut terhadap apapun yang bisa dilakukan manusia terhadap kita. Tetapi tetaplah percaya dan bersandar pada Allah yang akan menjaga dan menolong kita serta melepaskan kita dari kejahatan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan setiap kami bahwa kami punya Allah yang begitu berdaulat, begitu berkuasa, yang akan selalu menjaga kami dari orang-orang jahat di sekitar kami, dari setiap rencana jahat di sekitar kami. Ajar kami untuk kami tetap terus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Ajar kami untuk kami tetap terus percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami tidak mengalami ketakutan, kami tidak mengalami kecemasan, tetapi kami bisa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.